Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang hasil dan pembahasan tryout yang sudah saya share. Dan untuk teman-teman yang belum mengerjakan tryout, saya harap kerjakan dulu sebelum mendengarkan video ini. Nanti linknya saya tulis di bawah di deskripsi box ya. Saya tulis link untuk mengerjakan tryout. Juga ada beberapa link seperti link WhatsApp dan link Telegram yang akan kita gunakan untuk belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Jadi insya Allah nanti satu hari satu soal untuk teman-teman belajar gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerjakan tryoutnya, kerjakan dulu baru lihat video ini, oke? Nah teman-teman, biar saya rajin nih bikin video pembelajaran gini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng. Jadi setiap video saya baru keluar, kalian akan dapat notifikasinya. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman atau ke sanak saudara yang butuh pembelajaran materi CPNS dan P3K. Langsung saja. Oke, soal yang pertama adalah jenis hewan ovipar berkembang biak dengan bertelur dan tidak melahirkan. Keduanya, bebek adalah ovipar. Nah, kalau ada hal seperti ini, kalau misalnya gampangnya sih sesuatu hal yang sama itu bisa saling dicoret. Jadi gini, jenis hewan ovipar. Terus di sini juga ada hewan ovipar, coret aja. Berarti akan jadi bebek adalah berkembang biak dengan bertelur dan tidak melahirkan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, di sini B ini adalah bebek adalah jenis hewan ovipar. Kok hewan oviparnya masih ikut, Miss? Jadi sesuatu yang sama itu bisa dihilangkan atau ditulis kembali, tapi akan lebih efektif kalau dihilangkan. Jadi jawaban yang di sini adalah B. Oke, next pertanyaan yang kedua. Kuncinya di sini ada kata semua warga rusun tidak kurus. Sebagian perempuan adalah warga rusun. Nih tipsnya, kalau ada pernyataan yang pertama semua dan yang kedua sebagian atau ada, pasti hasilnya adalah sebagian atau ada. Nggak akan ada hasil semua juga. A, E, C itu pasti salah. Jawabannya kemungkinan besar kalau ada semua dan sebagian, hasilnya adalah sebagian atau ada. Coba kira-kira yang nomor ini jawabannya adalah. Nah, kalau analogi di sini kan tadi saya sudah jelaskan, kalau semua ketemu sebagian pasti jawabannya sebagian atau ada, ya kan? Nah, di sini tinggal kita analogikan, bisa pakai X, Y, Z. Semua warga X sama dengan tidak kurus. Tidak kurus itu mungkin Y, ya. Lanjut, sebagian perempuan Z adalah X. X sama Z, X-nya dicoret semua. Semua warga rusun sama warga rusun coret. Berarti hasilnya tinggal Y sama dengan Z. Berarti sebagian perempuan tidak kurus. Jawabannya adalah B. Yuk soal berikutnya. Jadi di sini saya sharing ya, gimana sih saya cara menjawabnya. Mungkin ini sebenarnya ada rumusnya, ada rumus matematikanya. Tapi karena saya bukan guru matematika, jadi saya pakai cara yang saya pakai waktu tes kemarin. Jadi kalau ada soal seperti ini, sama sesuatu yang sama itu dihilangkan. Contoh, Andi tetap di rumah jika hujan. X-nya Andi tetap di rumah. Jika hujannya kita anggap Y. Oke, lanjut. Sore ini, ini hal yang lain nih. Sore ini kita anggap Z. Andi tetap di rumah. X lagi. X-nya ada 2, kita coret. Ya udah, hasilnya tinggal Y dan Z-nya. Sore ini hujan. Berarti untuk nomor ini jawabannya adalah C. Sore ini hujan. Lanjut, ini adalah pola matematika. Ada angka namanya apa ya, baris deret aritmatika mungkin ya, 90, 75, 61, 49, 40. Nah kalau kayak gini memang kita tuh harus sering-sering latihan kuncinya. Kalau kita nggak latihan, ketemu angka kayak gini aja kita bingung, gimana ini maksudnya. Kita taunya tuh misalnya deret aritmatika gini yang tingkat 1, sedangkan kalau ini pakainya adalah yang tingkat 2. Maksudnya gimana tingkat 2? Coba kalian jawabnya apa soal ini? Nah, kalau dilihat kayak gini namanya adalah pola bertingkat. Pola yang pertama di angka 90, 75, 60, 49, 40. Yang pertama kita cari 90 ke 75. Oh, ini dikurangi 15 nih, gitu. 75 dikurangi 75 ke 61. Oh, ini berkurang 14 nih.
Kita lanjut lagi. 61 ke 49. Oh, ini berkurang 12. Dan berikutnya 49 ke 40. Oh, berkurang 9. Nah, kalau kayak gini tuh udah ketemu. Oh, pengurangannya tadi mulai dari 90 itu dikuranginya 15, kurangi 14, kurangi 12, sama kurangi 9. Berarti pengurangannya itu juga bertingkat. 15 ke 14 itu kurangi 1 lagi. 14 ke 12 kurangi 2. 12 ke 9 dikurangi 3. Nah, berarti 9 dikurangi 4, 5. Oh, berarti pengurangan berikutnya adalah dikurangi 5. 40 dikurangi 5. Jawabannya adalah D, 35. Sudah betul semuanya? Nah, berikutnya soal deret aritmatika lagi. Tapi bedanya kalau ini polanya nggak bersebelahan, tapi polanya loncat. Loh, kenapa? Jadi gini, kalau ada soal kayak gini, kalian lihat angka yang terdekat. Oh, 20 sama 21 deket nih. Oh, berarti pasti jaraknya 2. Coba kita buktikan. Ada 15, ada 16 juga, deket juga. Ditambah dengan 1 kan. Berikutnya ada 0 dan 0. Berarti polanya adalah di jarak 2 angka. 20, XX 21, XX 22. Berarti jawaban yang pertama adalah 22, antara A atau C. Nah, kalau kayak gini tugas kalian yang teliti ya, karena di belakangnya ada angka 0 dan di situ juga ada nolnya gitu ya. Kita lihat pola berikutnya yang ditanyakan sebelah angka 22 berapa sih? Berarti ini diambil dari polanya angka 15. 15 kasih jarak 2 angka, XX 16, XX 17. Jadi jawaban nomor ini adalah A. Jadi saran dari saya, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, kalau misalnya kalian pengen cepet mengerjakannya, banyak-banyak latihan. Udah, kuncinya itu aja, banyak-banyak latihan. Karena dengan latihan kalian itu bisa berpikir polanya gimana ya kalau seperti ini gitu. Tapi kalau kalian jarang latihan, jadi kalau cuma dengerin video saya ini tapi tanpa latihan, tanpa mengerjakan tryout, ya udah zong aja. Karena kalau deret aritmatika, pokoknya materi TIU yang hitung-hitungan kayak gini, kalian harus praktek mengerjakan gitu. Oke, lanjut masih dengan deret aritmatika gini. Jadi sekali lagi ya, di sini saya bukan guru matematika. Di sini saya cuma sharing gimana sih cara mengerjakan yang cepet. Jadi nggak pakai rumus gitu. Pokoknya itu kembali lagi, kalau kita sering latihan kita akan tahu oh polanya mungkin gini nih gitu. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ada 1, 5, 2, 20, 4, 80. Nah, ini polanya juga tidak langsung ke angka yang sebelahnya, tapi ada jaraknya. Contohnya di angka 1, 2, 4. 1, 2, dan 4. 1 dikali 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8. Jawaban yang mungkin benar adalah C, D, dan E. Sudah jelas? Nah, berikutnya kita lihat pola yang kedua. Ada angka 5, 20, 80. Gimana polanya? Kita lihat kalau misalnya sama-sama dikalikan 4. Karena di situ ada angka 5 dikalikan 4 jadi 20. 20 dikalikan 4 jadi 80. Berarti angka berikutnya 80 juga dikalikan 4, 320. Jawabannya adalah E, 8 dan 320. Nah, soal berikutnya adalah deret tapi nggak pakai angka. Sebenarnya kalau ini lebih mudah karena kita udah tahu urutannya. Coba ya. Kira-kira jawabannya apa dengan pola huruf seperti ini? Kalau pola huruf kayak gini, kita lihatnya langsung ke sebelahnya dulu, jangan loncat. E ke F, apakah ada jaraknya? Nggak ada kan, setelah E memang F. F ke H itu ada jarak satu huruf yaitu G. Oke, kita kasih tanda ya, G. H ke K itu ada jarak satu huruf dua huruf yaitu I dan J. Nah, udah ketahuan nih polanya. Mulai dari tanpa jarak, jarak satu huruf, jarak dua huruf. Pasti berikutnya dari K sampai O itu jaraknya 3 huruf. Coba kita hitung. K, L, M, N. L, M, N 3 huruf. Berarti udah jelas, setelah O kita kasih jarak 4 huruf. P, Q, R, S. Dan jawabannya berarti adalah B, yaitu T. Polanya seperti yang ada di video.
Oke, lanjut. Ada soal huruf lagi, deret dengan huruf seperti ini. Yang pertama ada EBI, EBL, EBO. EB-nya kita cuekin. Kenapa? Karena itu pasti depannya jawabannya EB. Kita fokus di huruf terakhir. Yang pertama ada huruf I, L, dan O. Kita urutkan saja. I, C, K, L. Oh, jaraknya 2 huruf, C, K. L, M, N, O. Oh, jaraknya juga 2 huruf. Ya udah, ketemu deh polanya. Tinggal dikasih jarak 2 huruf. Setelah O adalah T, Q. Berarti jawabannya adalah R. Yang ada jawaban R-nya. Jawabannya adalah C. Setelah R ada S, T, lalu U. Berarti R dan U. EBR dan EBU. Sudah jelas? Nah, lanjut. Soal berikutnya ada pintu, kunci, baju, bla bla bla. Ini soal analogi ya. Jadi pintu itu buat buka dan buat nutup pakainya kunci. Nah, sama halnya buat baju. Baju untuk buka tutupnya pakai C, kancing. Berikutnya ada pekerjaan, ada pengangguran. Pekerjaan itu berarti yang dibutuhkan pengangguran atau yang tidak dimiliki oleh pengangguran. Pengangguran tidak punya pekerjaan. Berarti jawaban di sini coba kita mulai dari yang A. Sejahtera tidak punya miskin, salah. Makan tidak punya nasi, salah. Karyawan tidak punya perusahaan, salah. Pemecatan tidak punya pemberhentian, salah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Gelandangan itu tidak punya rumah. Jadi yang sesuai dengan pekerjaan pengangguran adalah E, rumah gelandangan. Oke, berikutnya adalah soal cerita kayak gini nih. Nah, biasanya soal cerita kayak gini itu soalnya itu nggak cuma satu yang berdasarkan cerita ini, ada beberapa soal. Jadi kalau kalian bikin oret-oretan itu akan berlaku untuk ke soal-soal berikutnya. Kalau soalnya lompat, misalnya nggak urut ya, nggak langsung setelah ini, nanti di nomor berapa ada ini. Makanya kalau tipsnya, kalau kalian buat oret-oretan, jangan lupa dikasih nomor. Oh, ini nomor oret-oretan yang ini nih, gitu. Oke, langsung saja kita baca dulu soalnya. Calon wali kota melakukan kampanye pada 5 kota, yaitu kota makmur, sejahtera, kota abadi, kota damai, dan kota nyaman. Nah, nama kotanya ini berawalan dengan huruf yang berbeda. Jadi kalau kalian bikin oret-oretan jangan ditulis nama kotanya, itu akan memakan waktu. Tulis inisial kotanya aja. Tadi ada makmur, M, S, A, D, N. Oke, lanjut. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dia dapat berkunjung ke kota damai jika telah ke kota abadi dan nyaman. Jadi damai itu dikunjunginya setelah abadi dan nyaman. Oke, lanjut. Nomor 2. Dia tidak bisa mengunjungi kota nyaman sebelum kota makmur. Jadi makmur itu di depannya nyaman. Nah, poin yang ketiga, kota yang kedua harus dikunjungi adalah sejahtera. Jadi sejahtera itu levelnya kota yang kedua. Nah, kalau udah kayak gini kelihatan nih. Yang pertama itu pasti makmur ya, karena makmur dulu baru si nyaman. Sedangkan sejahtera posisinya yang kedua, berarti M, S. Oke. Nah, nyaman sama abadi duluan mana sih? Pokoknya yang terakhir tadi makmur, sejahtera, terus nyaman dan abadi. Nanti ini kita cari duluan mana. Berikutnya yang terakhir adalah kota damai. Nah, pertanyaannya, 2 kota yang dapat dikunjungi setelah kota nyaman adalah, nah tadi kan yang paling terakhir adalah kota damai kan, berarti yang ada damainya, yang ada kota damai itu antara pilihan B dan C. Nah, kalau yang C kota makmur kan harus dikunjungi sebelum kota nyaman, sedangkan kita carinya yang setelah. Berarti jawabannya adalah B, kota makmur, kota abadi dan kota damai. Berarti polanya kita udah tahu kan? Pola yang pertama adalah M, makmur, S, sejahtera, N, nyaman, A, abadi, dan D, damai. Urutannya itu M, S, N, A, D. Nah, ini bisa membantu kalian untuk jawab soal berikutnya.
Oke, soal berikutnya dengan soal yang sama tapi pertanyaannya beda. Tadi kan kita udah ketemu polanya adalah M, S, N, A, D. Nah, pertanyaannya, kota abadi dikunjungi pada kunjungan ke. Nah, ini udah ketemu nih. Jawabannya adalah D, keempat, abadi A. Keempat, sebelum kota damai dan setelah kota nyaman. Berikutnya, soalnya masih sama nih pertanyaannya. Rencana urutan yang dapat dikunjungi yaitu, ya udah kalian tinggal pilih aja yang M, S, N, A, D. Mana sih jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Jadi kalau soal seperti ini dan kalian sudah tahu polanya, akan mudah untuk menjawab soal-soal berikutnya. Tadi kan kita udah punya pola urutannya. Ya udah, jawab soal-soal lainnya yang kaitannya dengan bacaan ini mudah gitu. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah kota pertama yang harus dikunjungi. Polanya tadi paling depan adalah M, berarti jawabannya A, kota makmur. Soal berikutnya kita mulai hitung-hitungan ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, pokoknya kalau soal matematika yang hitung-hitungan kayak gini, tolong perbanyaklah latihan. Oke, kita cek dulu soalnya. Parian digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Parian gunakan untuk pelatihan bila beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah bla bla bla. Nah, kalau seperti ini kalian cari dulu gaji Parian 1 jamnya berapa. Kalau 360.000 itu untuk 3 jam, berarti 1 jamnya adalah 120.000 1 jamnya. Oke. Nah, pertanyaannya, dapatnya 7.200.000 nih, berapa jam? Ya udah, tinggal dibagi aja sama per 1 jamnya 120.000. Berarti Parian itu sudah melakukan pelatihan selama 60 jam gitu. Kalau soal kayak gini sih mungkin saya rasa bisa ya, karena ini kalau di realita kalian juga bisa hitung-hitungan gitu. Misalnya anak kita les sekian jam bayarnya sekian. Kalau sekian berarti berapa jam sih? Ini jadi sesuai dengan realita yang ada, jadi kemungkinan ngitung kayak gini lebih mudah. Lanjut, ada sinonim. Aduh, saya ngerasa tuh kalau soal TIU paling susah tuh kadang sinonim. Kadang tuh kita benar-benar nggak tahu ini kata apa ya maksudnya gitu loh. Kalau sinonim sih sebenarnya tipsnya itu kalian bisa menganalogikan juga. Misalnya kayak gini, soalnya adalah andal. Oh, dia bisa diandalkan, dia bisa diabsahkan, salah. Oh, dia bisa dipercaya, dapat dipercaya, oh mungkin benar. Oh, dia bisa digesitkan, diandalkan gitu ya, gesitkan, salah. Ditunjangkan, salah. Dihambatkan, salah. Berarti andal itu kemungkinan besar adalah dapat dipercaya. Nah, soal berikutnya ada kata partikelir. Partikelir itu nggak umum atau khusus. Jadi setahu saya itu partikelir itu nggak umum atau khusus. Kemungkinan besar di sini A, B, C, D, E, yang mendekati adalah A, swasta. Jadi memang kalau soal kayak gini tidak semuanya kita bisa tahu. Gimana tipsnya? Ya tipsnya biasanya kita ngait-ngaitkan, misalnya partikelir apakah swasta. Kalau di sini kan karena saya tahu arti partikelir adalah tidak umum atau khusus. Oh, mungkin bisa nih swasta gitu ya. Tukang parkir enggak, unsur-unsur enggak, partisi juga enggak, entrepreneur juga enggak gitu. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah yang mendekati adalah swasta. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali gimana, ya udah skip aja. Kita kerjakan soal yang kita yakin kita tahu. Jadi kan nggak mungkin semua soal kita tahu. Kalau ada soal-soal yang kayak gini kita skip aja, dengan catatan nomor soal yang susah kita tulis di oret-oretan ya. Misalnya ini nomor 20 kita lingkari. Kenapa? Jadi kalau saya ya tipsnya saya misalnya 20 kita lingkari, ada langsung ditulis partikelir. Jadi ketika kita sudah mengerjakan semua soal-soal yang belum tuh kita tahu, oh yang 20 nih yang partikelir nih. Kalau enggak, misalnya tiba-tiba kita
tahu nih, sebenarnya kita tahu arti partikelir, tapi kita lupa gimana ya, partikelir apa ya, kok aku mendadak lupa. Ya udah, skip aja, dicuekin, jangan berpikir terlalu lama di satu nomor, dicuekin aja. Tapi kita nulis 20 dalam kurung partikelir gitu. Jadi ketika tiba-tiba kita ingat, oh tadi soal yang partikelir jawabannya ini nih, kita langsung tahu nomornya, nggak nyari-nyari tadi yang partikelir nomor berapa ya. Jadi tipsnya kalau ada soal susah, poinnya dan nomornya ditulis. Jadi kapan saja kita ingat jawabannya atau bisa mengerjakannya, kita bisa langsung back ke nomor itu dengan cepat, tidak nyari-nyari lagi soalnya yang belum yang mana. Itu dia tipsnya. Jadi oret-oretan walaupun hitung-hitungannya sedikit, tapi biasanya oret-oretan itu berpengaruh banget buat saya, karena saya itu sering nyatet kayak gitu. Misalnya nomor 1, misalnya materi tentang TWK-nya, PKN-nya tentang ini, saya catat. Kalau saya nggak tahu, 1 dalam kurung poinnya apa gitu, yang nggak tahu saya catat. Jadi ketika saya udah selesai nih mengerjakan semua yang tahu, ke bagian nggak tahunya kita tuh nggak nyari-nyari lagi, udah ada poin-poinnya di oret-oretannya gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada analogi awal dan akhir. Awal dan akhir. Yang A, 1, 10. Salah, angka itu nggak mesti 10 ya terakhirnya. Yang B, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga bukan awal dan akhir. Biasanya awal itu kemungkinan besar adalah Senin, akhirnya adalah Minggu. Gelap dan terang. Gelap dan terang itu bukan berlawanan, gelap dan terang itu bukan awal dan akhir ya, beda. Gelap dan terang itu adalah antonim, ada gelap, ada terang. Mungkin kalau seperti ini analoginya bisa malam dan siang. Malamnya gelap, siangnya terang gitu. Lanjut, ada Januari, Desember. Nah, jawabannya ini dia, Januari, Desember, awal, akhir. Oke, lanjut. Semua rumah memiliki jendela. Sebagian rumah tidak memiliki 2 lantai. Ingat, kalau ada kata semua ketemu dengan sebagian, hasilnya itu akan sebagian atau ada. Karena di sini pilihannya ada semua, berarti benar ya, pilihannya ada semua. Sekarang kita tinggal lihat semua rumah, semua X pasti Y memiliki jendela. Ingat, semua X pasti Y. Sebagian rumah, sebagian atau setengah dari X itu ada yang Z, ada yang Z. Nah, yang tadi pasti adalah Y-nya. Berarti jawabannya adalah sebagian rumah atau ada rumah yang memiliki jendela tapi tidak memiliki 2 lantai, atau memiliki jendela dan memiliki 2 lantai. Jadi poinnya di sini adalah rumah itu pasti memiliki jendela, karena semua rumah pasti memiliki jendela. Kita lihat pilihan yang A. Ada rumah yang memiliki 2 lantai tetapi tetap memiliki jendela. Oke, ini benar. Berikutnya, ada rumah yang tidak memiliki jendela. Salah, karena semua rumah harus punya jendela. Yang B, abaikan. Yang C, ada rumah yang memiliki 2 lantai tidak memiliki jendela. Kok tidak lagi? Salah, semua rumah itu ada jendelanya. Jadi sebagian rumah itu pasti memiliki jendela. Lanjut, ada rumah yang tidak memiliki jendela. Salah. Yang E, ada sebagian rumah yang tidak memiliki jendela. Udah jelas salah semua. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena konsepnya di sini semua rumah pasti punya jendela, pasti memiliki jendela. Jadi mau punya lantai 2, tidak punya lantai 2, yang penting tetap punya jendela. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya, masih dengan kalimat yang berhubungan gini ya. Semua buku pelajaran berada di rak baris A. Ingat, semua. Jadi yang ada di baris A adalah buku pelajaran. Kalimat berikutnya, buku sejarah berada di baris A. Berarti udah jelas, buku sejarah adalah buku pelajaran. Lanjut, novel di rak baris B. Kesimpulannya, ya udah, karena novel bukan atau tidak ada di baris A, berarti jawabannya adalah novel bukan termasuk buku pelajaran. Lanjut, setiap pembelian 4 celana gratis 1 kaos. 4 celana 4C itu akan dapat 1K.
Pembelian 12 kaos 12K akan dapat 1 celana 1C. Nah, Luna membeli 10C, 10 celana plus 25 kaos. Nah, sekarang kita lihat, beli 10 celana, beli 4 celananya aja dapat 1 kaos, ya kan? Berarti kalau beli 10 celana dapatnya 2 kaos. Berarti 10C itu akan dapat 2K. Nah, pembelian 25 kaos 25K dengan 12K-nya aja, 12 kaosnya aja dapat 1 celana. Berarti 25K dapat 2 celana. Sudah ketemu. Jawabannya adalah dapatnya 10 celana ditambah dengan 2 jadinya 12 celana. Kaosnya tadi yang 25 ditambah dengan 2, 27 kaos. Jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya. Jika Reva membeli rok, maka dia membeli shawl. Jika R, maka beli shawl S. Jika Reva membeli shawl, jika S, maka dia membeli jaket. Berarti kaitan ya, kalau beli rok pasti beli shawl, kalau beli shawl pasti beli jaket. Nah, poin berikutnya adalah si Sasa membeli celana. Pernyataan yang tepat adalah karena celana tidak ada di poin ini, ya udah jelas. Kalau Sasa belinya celana, berarti Sasa tidak membeli jaket, tidak membeli shawl, atau tidak membeli rok. Jawabannya yang ada kata tidaknya A, B, C, D, E. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi kan jatuhnya kalau beli rok pasti S, kalau beli S ya pasti J. Ya udah, kalau beli rok ya pasti beli jaket juga, intinya kan gitu. Nah, kalau semuanya enggak ya berarti nggak beli ketiga-tiganya itu, karena ketiga-tiganya ini berkaitan. Karena Sasa membelinya celana ya udah jelas karena dia tidak membeli rok. Oke, lanjut soal berikutnya. Nilai 20% dari 15% dari 200% adalah, kalau ada soal kayak gini yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dikerjakan itu dari belakang. Nilai 15%-nya dari 200 itu berapa? Berarti 15 per 100 dikali 200. Ketemu, jawabannya adalah 30. Nah, baru kita cari 20%-nya dari 30. 20 per 100 dikali 30. 20 per 100 itu kan bisa disederhanakan. Jadi 20 per 100 itu kan bisa dijadikan 1/5. Ya udah, 1/5 dikali 30. Hasilnya adalah A, 6. Jawabannya adalah A. Jadi kalau ada soal berapa persen dari, nah, kerjakannya yang paling belakang dulu. Kita kerjakan 15% dari 200-nya dulu. 15% dari 200 berapa sih? Nanti kalau sudah ketemu baru dikalikan lagi 20% dari hasil mereka itu berapa. Jadi ketemu di nomor ini jawabannya adalah A. Gampang kan? Dan lanjut soal terakhir, soal matematika dengan soal cerita. Kembali lagi yang namanya soal TIU, soal penalaran, matematikanya itu ya hasil dari penalaran kita. Kita harus tangkap dulu tuh maksud dari soal tuh gimana sih gitu. Contoh nih, ada soal gini. Daniel mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, Daniel membutuhkan waktu 30 menit. Dengan 70 km per jam, Daniel butuh waktu 30 menit. Catat ya. Oke, berikutnya, jika setelah 10 menit perjalanan, berarti udah jalan tuh 10 menit. Dia berhenti 10 menit. Berhenti lagi 10 menit. Kecepatan mobil Daniel seharusnya agar tepat waktu adalah, sebenarnya kalau kayak gini, dengan hitungan manualnya kita pakai rumus Jokowi, J K W, seperti ini. Tapi kalau seperti ini jatuhnya ngitungnya nanti akan lama. Kita akan pakai cara yang cepat, karena ini kita juga manajemen waktunya penting ya. Kalau ada soal kayak gini, kita pakai perbandingan terbalik. Ingat, kenapa perbandingan terbalik? Karena dengan 70 km itu akan sampai dengan 30 menit. Nah, tadi kan udah jalan nih.
Berarti udah diambil 10 menit perjalanan dan istirahat. Berarti waktunya sisa 10 menit lagi kan? Dengan 10 menit perjalanan kira-kira berapa sih kecepatannya? Berarti kecepatannya itu harusnya lebih cepat dong dari 70 menit. Nah, kalau kasus kayak gini namanya perbandingan terbalik. Waktunya lebih kecil, 10 menit sama 30 menit kan lebih kecil 10, tapi kecepatan yang dibutuhkan itu lebih banyak. Itu namanya perbandingan terbalik. Nah, sekarang yang diketahui adalah 70 km sebagai V1. T1-nya berarti 30 menit. Oke. Berikutnya yang ditanyakan adalah V2 atau kecepatan yang kedua, berapa sih? Nah, T2-nya sebenarnya di sini sudah diketahui, tapi kita harus menalar. Waktu yang kedua yang kita butuhkan hanya 10 menit. Loh, dari mana 10 menit itu? Waktu yang seharusnya dibutuhkan kan 30 menit. Sudah melakukan perjalanan 10 menit, berarti dikurangi dong 10 menit. Ditambah dia berhenti 10 menit untuk istirahat. Berarti waktu yang tersisa yang akan dijadikan T2 adalah 10 menit. Berarti T2-nya adalah 10 menit. Cara cari V2-nya ya udah gampang. V1 dikalikan dengan waktunya sendiri dibagi dengan waktu yang kedua. 70 km, kita tulis 70 aja biar nggak bingung, dikalikan 30, 2100 dibagi 10 menit. Berarti jawabannya adalah A, 210. Paham? Itu kalau mau pakai cara yang cepat. Itu paling gampang banget caranya menurut saya. Berikutnya, kalau kita mau ngecek nih, kita pakai cara yang Jokowi ya, JKW itu pakai cara panjang gimana. Jadi tugasnya kita cari jaraknya dulu. Yang diketahui kecepatannya 70. Terus W-nya waktunya adalah 30 menit. 30 menit dijadikan jam. Kenapa? Karena 70-nya adalah 70 km per jam. Jadi waktunya juga harus sama-sama jam. Jadi 30 menit itu bisa dijadikan seperti setengah jam, 0,5 jam. Oke, kita cari jaraknya dulu. Jarak sama dengan K dikali W. Kecepatan 70 dikali setengah. Jaraknya ketemu 35 km. Nah, jaraknya sudah ketemu. Berarti kita cari kecepatan berikutnya, kecepatan yang kedua dengan jarak yang sama. Jaraknya udah ketemu tadi 35 km. Kita cari kecepatan kedua K, berarti rumusnya J per W. J-nya adalah jarak 35 km, W-nya adalah waktu. Waktunya waktu yang kedua. Tadi 30 menit dikurangi 10 menit untuk perjalanan, sudah melewati perjalanan 10 menit dikurangi 10 menit untuk istirahat. Berarti waktu keduanya adalah 10 menit. 10 menit kalau dijadikan jam 10 per 60 kan ya, itu jadinya 1 per 6 jam. Kita tulis. Berarti kecepatan keduanya adalah 35 km per 1 per 6 jam. Nah, kalau ada per ketemu per kayak gini, 35 km per 1 per 6 jam, kok ada per ketemu per, 6-nya ini bisa ditarik ke atas. Jadinya adalah 35 dikali 6. Hasilnya adalah 210 km per jam. Ketemu deh cara mencari kecepatan yang kedua. Terserah kalian mau pakai rumus yang Jokowi, saya menyebutkannya Jokowi ya, JKW, diingat-ingat, ini mencari jarak, kecepatan dan waktu, atau mau pakai perbandingan terbalik kayak tadi. Nah, kalau menurut saya sih, saran saya banyak pelajari soal-soal tentang perbandingan terbalik dan perbandingan senilai. Itu soalnya biasanya kalau TIU ya seputarnya sekitar tentang soal-soal itu gitu. Jadi perbanyak latihan deh tentang perbandingan senilai dan terbalik. Nanti saya akan bikin soal yang khusus membahas tentang perbandingan senilai, perbandingan terbalik gitu. Nah, ini dia tadi soal terakhir yang mengakhiri jawaban tryout mini kita. Nanti semoga saya masih ada waktu untuk membuat tryout berikutnya, dan saya harap untuk bantu video ini berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, karena nanti di bawah deskripsi box ada
grup WhatsApp dan grup Telegram yang insya Allah nanti saya share soal, walaupun sehari hanya satu tapi nggak apa-apa, yang penting rutin latihan soal gitu. Ada juga di Instagram dan tentunya di YouTube. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.